Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami ke gunung-Mu yang kudus, Tuhan. Ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku. Jiwaku kan dipuaskan, sebab hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan, dan Kau yang ubahkan, Tuhan. Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Sebab itu kami memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Lagi katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, dan mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Mari sekali lagi kita katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, yes Lord, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, Yesus.
dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, dalam VOP kali ini kita akan membahas Pentecost Again. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6, kita membaca sebuah peristiwa mengenai wanita janda dari seorang nabi. Wanita tersebut mengutarakan kondisinya kepada Elisa, di mana ia dikejar-kejar oleh penagih hutang dan anaknya terancam untuk diambil sebagai budak. Peristiwa ini dapat dimaknai secara rohani sebagai gambaran gereja di masa kini. Janda yang ditinggal suami yang berhutang dapat dianalogikan sebagai gereja yang merasa ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu di dunia ini, yaitu orphan spirit yang ada di dalam gereja. Penagih hutang dalam konteks ini dapat menjadi sebuah tipologi atau kiasan dari iblis yang selalu berusaha menggocoh dan menuntut hutang darah. Namun perlu dipahami bahwa hal ini tentu tidak berarti bahwa profesi debt collector dapat diasosiasikan dengan iblis. Sementara itu, situasi yang dihadapi oleh wanita janda ini juga dapat menggambarkan kondisi yang menekan gereja hari-hari ini. Tekanan ini dapat muncul saat gereja lengah, tidak berjaga-jaga, atau membuka celah bagi iblis untuk mengintervensinya. Celah ini digambarkan dengan baik oleh jerat hutang dari suaminya yang adalah seorang nabi. Padahal orang yang takut akan Allah tentu akan senantiasa mengandalkannya dan tidak akan jatuh pada jerat hutang piutang yang tidak dapat dibayarkannya sesuai waktu yang ditentukan. Uniknya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sang istri nabi, tetapi juga dapat berdampak pada generasi muda, yaitu anak-anak mereka. Kondisi tanpa ayah ini membuat anak-anak janda itu kehilangan tudung rohani. Tidak ada lagi figur bapak yang mengayomi dan menjamin masa depan mereka. Anak-anak janda ini menjadi generasi yang terhilang dan warisan panggilan dari ayahnya pun tidak dapat dilanjutkan. Di tengah kondisi yang sulit itu, sang wanita janda mencari pertolongan hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa mengingatkan keluarga itu bahwa mereka belum kehilangan segalanya. Masih ada harapan, sebab masih ada minyak yang disimpan dalam buli-buli di rumah mereka. Minyak di dalam konteks gereja Tuhan dimaknai sebagai urapan dari Roh Kudus. Sisa dari urapan itu dapat menyelamatkan gereja Tuhan dari kondisi yang sulit. Namun, jumlah minyak sedikit tidaklah cukup untuk membawa keluarga ini sebagai tipologi gereja Tuhan untuk lepas dari intimidasi si penagih hutang. Seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, diperlukan minyak yang berlimpah. Perlu pengurapan Roh Kudus dengan kapasitas yang besar dan luar biasa. Untuk memperoleh urapan Roh Kudus itu, kita sebagai gereja Tuhan perlu untuk mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya dan taat melakukan perintah Tuhan itu. Dalam konteks cerita ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemulihan hubungan antar generasi, antar ibu dan anak. Perlu adanya kerjasama antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua dalam menghadapi kondisi sulit yang dipicu oleh penagih hutang ini. Perlu ada arahan visioner dan relevan dari generasi orang tua bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, perlu adanya kepercayaan dan ketaatan dari generasi muda untuk menjalankan visi yang mereka terima. Generasi orang tua dan generasi anak muda harus bersinergi, mengambil beban yang sama. Dan yang kedua, menyiapkan bejana-bejana dan menuangkan minyak. Artinya gereja Tuhan perlu mempersiapkan hati yang haus dan lapar akan pengurapan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dapat dilimpahkan dengan dahsyat dan bejana hati kita tidak akan kering atau kekurangan minyak lagi. Melihat tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini, mutlak perlu adanya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sebagai keluarga besar GBI Gatsu, kita tentu dapat sepakat bahwa Pentakosta ketigalah yang akan menjadi jawaban bagi keringnya bejana hati gereja Tuhan di zaman akhir ini.
Kita membutuhkan Pentakosta yang baru atau Pentecost again, supaya urapan Roh Kudus tetap dapat berlimpah-limpah di tengah tuntutan dan intimidasi dari iblis yang semakin kuat di era ini. Jadi, mari sama-sama terus membangun relasi intergenerasi yang baik dan terus memiliki hati yang haus dan lapar, supaya lawatan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga segera digenapi dan bejana hati kita tidak akan pernah kekurangan minyak lagi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini bersama-sama. Kita akan memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Yang siap katakan amin. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama, bisa katakan shalom kepada depan, belakang, kanan, kiri saudara. Haleluya, damai sejahtera Allah turun atas saudara dan saya di tempat ini. Puji Tuhan, haleluya. Baik, selanjutnya kita akan membacakan Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Semuanya katakan amin dan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Sampai saat ini saudara merasakan kebaikan Tuhan? Yang merasakannya bisa dilambaikan tangan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari ungkapkan kebaikan Tuhan terus dengan memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saya persilakan saudara kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan memuji dan menyembah Engkau. Ini kami Yesus, mari buka hatimu, biarkan Roh Kudus menjamamu. Syarabaya takaraba shandari arabaya se shikiri di 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 irabaya sharabaya namaya namaya namo. Ini kami Bapa, umat-umat-Mu datang bersama, bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan, kepadamu.
dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan, naikkan pujian ini bersama-sama. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang
Katakan dengan segenap hatimu, katakan padanya, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami mau terus meninggikan Engkau. Kami mengangkat tangan kami saat ini Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari katakan pada Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Kami umat-umat-Mu di sini Tuhan menyembah Kau. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dan tinggikan Dia, Yesus. Yesus, ku sembah Keinginan kami Tuhan hanya untuk menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Mari saya ajak kita bersama-sama berbahasa roh di hadapan Tuhan. Biar terus kami meninggikan Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan. Kurang semangat, lebih lagi katakan.
Firman Tuhan katakan, bawalah korban syukurmu ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Amin. Mari kita bersuka di hadapan Tuhan sebab Allah kita dahsyat. Katakan dahsyat. Katakan dahsyat. Yuk. Tinggikan Dia, agungkan Dia, Raja di atas segala raja, Allah yang hebat. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bernada dalam kemuliaan.
Saudara bangga memiliki Allah seperti Allah kita? Dia Allah yang dahsyat. Amin. Katakan depan belakang saudara, Yesus kita dahsyat. Yesus kita dahsyat. Yes, amin. Saya persilakan saudara kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Tiada nama lain yang kami sembah selain Engkau, Yesus. Kau hebat, Kau dahsyat, tak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam, tapi Engkau terus menuntun kami. Memberitahukan jalan-jalan-Mu kepada kami. Memberikan seorang penolong, Roh Kudus-Mu. Kami mau mempersembahkan hidup kami lebih lagi di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik lebih lagi, Tuhan, di hadapan-Mu. Ajari kami, Tuhan. Ajari kami, Tuhan. Semakin mengasihi-Mu. Ajari kami, Tuhan. Yesus, ajari kami untuk terus berjuang, bawa persembahan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia punya rencana terindah dalam hidup saudara dan saya. Terus melekat pada Tuhan. Terus melekat pada Tuhan. Bergaul intimlah dengan Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari bawa korban
berduka harum di hadapan Engkau. Sebab kami yakin Engkaulah korban yang sempurna. Terima kasih Tuhan perkenanan-Mu bahwa kami lebih dalam Tuhan. Belajar mengenali Engkau melalui firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati hamba. Dan berfirmanlah Tuhan, segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu hati dan pikiran kami patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih pujiannya. Oh, dia udah tahu, dia nemenin saya. Terima kasih Bang. Salam Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap sehat ya. Di bulan ini kita bersyukur dari bulan kemarin, di minggu pertama di bulan April, kalau kita melihat pagi-pagi ketika kita berangkat kerja atau beraktivitas, no asap ya, sepi, enak. Tapi sore hari siap-siap ya, macet, ngabuburit. Begitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau saya pulang ke arah Cimapar itu luar biasa macet. Tapi itulah, hari ini temanya adalah korban yang sempurna. Kita sudah tahu korban yang sempurna itu adalah karya Tuhan Yesus. Nanti di minggu kedua kita memasuki yang namanya Jumat Agung dan Paskah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu tahu arti dari Jumat Agung dan tahu juga arti Paskah. Betapa dahsyatnya Tuhan Yesus dalam karyanya walaupun kita tidak sempurna. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan menunggu sampai sempurna. Sebab manusia tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Di dalam ketidakkesempurnaan itu Tuhan merendah kita. Setuju ya? Amin. Dan ketika kita tidak sampai tergeletak, Mazmur katakan tangan Tuhan mengangkat kita. Jadi mari kita bersiap-siap. Masih ingat akselerasi of divine, percepatan di dalam Tuhan. Itu tidak melihat dari usia, tapi melihat dari apa? Hati kita. Karena keselamatan itu pribadi, betul ya? Tidak bisa diwakilkan, tidak ada namanya dispensasi. Oh, saya belum layak nih, saya belum siap. Sampai kapan? Tuhan Yesus sudah mau datang. Apalagi kita nggak tahu kapan datangnya. Dikatakan bersiap-siaplah sebab Dia akan datang ke dunia ini untuk mengangkat kita ke surga. Bapak Ibu, satu pertanyaan, Bapak Ibu percaya nggak selamat nih? Amin. Kalau percaya dengan lantang, Bapak Ibu percaya nggak dengan saya selamat? Karena ada karya Tuhan Yesus di kayu salib. Nah ini nanti kita peringati korban yang sempurna. Roma 6 next berkata, saya tungguin. Oh baru. Silakan Kak Cilo. Roma 6. Nah, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini kita klaim, kita katakan bahwa manusia lama kita sudah dihapuskan melalui apa? Karya Tuhan. Dan betapa dahsyatnya kita nggak perlu bayar, nggak perlu kita harus masuk goa, betul ya? Tiba-tiba masuk goa 40 hari, tiba-tiba jenggot kita udah putih. Enggak seperti itu. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dikatakan bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Melalui siapa? Yesus. Nah, Jumat Agung, kalau berbicara Jumat Agung, saya perlu jelaskan juga ya secara singkat. Mengingatkan kita tentang betapa besar kasih dan pengorbanan Kristus yang rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa manusia, walaupun nanti minggu depan kita rayakan. Di sini siapa yang Bapak Ibu yang ikut berpuasa? Puji Tuhan. Menurut keterangan kesehatan dokter, berpuasa itu bukanlah membuat kita sakit, kecuali kita dengan sengaja nggak makan. Berpuasa juga secara prediksi dikatakan
bahwa itu bisa menurunkan tensi kita yang tinggi ya, yang suka makan kolesterol dan lain sebagainya, itu kita sehat. Suatu ketika saya belajar berpuasa pertama kali, karena waktu itu ya namanya juga anak Jakarta ya, anak Jakarta, besar di Jakarta, walaupun saya lahir di Pematang Siantar, kota Kotip di Sumatera Utara sana, tapi saya besar di Jakarta. Tahun 73 saya sudah dibawa ke Jakarta oleh orang tua saya. Masih sepi ya Jakarta ya, masih ada bemo, masih ada helicak, masih ada becak dan lain sebagainya. Dan saya tidak tahu yang namanya sekolah minggu. Dan puji nama Tuhan, istri saya guru ibadah anak. Saya nggak tahu. Yang saya tahu itu datang ke gereja karena disuruh orang tua. Dan saya pun tidak tahu yang namanya puasa. Padahal di firman Tuhan katakan ada puasa Esther ya. Ada puasa Daniel. Puasa Daniel ini berbicara bukan dokter Daniel loh ya. Tapi berpuasa yang tidak makan yang enak-enak. Makan kambing ya enggak. B2, B3 dan lain sebagainya. Ya. Memakan yang ala kadarnya. Karena kita lihat kisah di Daniel ini, rajanya itu menyembah berhala. Tetapi jangan katakan, saya masih duniawi. Nah terbukti, Daniel ini kalau Bapak Ibu mau baca kitab Daniel, dia itu jabatannya penting, bukan ece-ece. Kalau sekarang kategorinya Perdana Menteri lah, yang mengatur tata negara. Rajanya tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan percayakan apa? Dia menjadi peranannya, sibuknya tak terkendali Bapak Ibu. Tapi dia punya jam doa. Baca ya Bapak Ibu di rumah nanti. Jam doanya 3 kali sehari. Sama dengan bangsa Yahudi, masih ingat minggu lalu saya sampaikan? Bangsa Yahudi ini punya kebiasaan berdoa jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, setiap hari. Daniel lakukan itu. Dan dia tidak makan persembahan berhala. Artinya begini, secara konteks, dia tidak ikut-ikutan yang dilakukan oleh kerajaan yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dia taat kepada Tuhan. Dia punya waktu membaca firman Tuhan, saya yakin dan percaya, nggak mungkin. Dia juga taat berpuasa. Dan dia tidak menahan emosi ya, kalau dilihat, wih enak banget nih. Saya beberapa teman bisa menahan. Ya kayak saya, salah satunya, saya ini hobi ngopi. Ya, minum kopi dulu ya. Tapi sekarang saya udah ancar-ancar. Dalam seminggu tuh bisa 1-2 kali. Tanpa gula, no sugar. Ya icip sedikit-sedikit lah ya, jaga kesehatan. Nah singkat ceritanya, dia harus melakukan pekerjaannya. Tapi dia ingat bahwa yang terutama adalah melakukan kehendak Bapa. Amin ya. Semoga lintas budaya ya, lintas generasi. Saya juga nggak tahu, di sini banyak anak muda, supaya anak muda juga bisa menangkap. Nah, oleh karena itu, seruan Kristus kepada Bapa, waktu dia kita tahu, waktu dia mati di kayu salib, dia bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Sedih banget ya, udah nggak bersalah, dia harus disalibkan, dijual lagi sama murid-muridnya. Hati-hati Bapak Ibu, kita sudah mengenal Tuhan, tapi kita menjual nama Tuhan. Ingat ya, aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku ingin memiliki Engkau sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Tapi kita tidak setia sama Tuhan. Ada 12 murid yang ikut sama Tuhan 3 tahun lebih. Kalau ukuran sekarang udah katam bahasanya, udah katam kebiasaan Tuhan Yesus. Tapi dengan sesuatu yang membuat pikirannya, Daniel tidak tergoda. Dengan apa? Kemewahan di negara yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dia mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sangat disayangkan. Orang yang dekat sama Tuhan, tapi dia mengkhianati. Siapa namanya Bapak Ibu? Yudas Iskariot. Hanya gara-gara uang. Bapak Ibu, saya mohon maaf. Yang diberkati, ya lakukan. Berkat yang sudah ada, yang berkelimpahan. Saya katakan sekali lagi, kalau Bapak Ibu mau membantu, doa. Karena kita nggak tahu di antara teman-teman Bapak Ibu di sini, ada banyak yang perlu bantuan yang tidak pernah diungkapkan. Ketika Bapak Ibu diberkati Tuhan, katakan, Tuhan, Engkau menitipkan harta ini kepadaku, tapi aku ingin melakukan kehendak Bapa di zaman ini. Amin ya.
Saya tidak bilang nanti keluar dari sini lalu nyamperin Ko Sansan, nyamperin saya. Pak Ganda, ini ada berkat buat kamu. Bukan itu. Begitu kok ya. Tapi berdoa. Karena titipan Tuhan. Ingat loh, kasih Tuhan itu adalah kita selain mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama kita. Apalah artinya kita mengenal Tuhan, tapi kita kepada teman-teman kita acuh tak acuh. Lebih suka kepada kelompok demi kelompok. Ini anak milenial suka begitu kan, kelompok-kelompokan. Nggak suka juga, anak-anak orang tua juga suka begitu kan, berkelompok-kelompok. Gue senang nih sama Pak Tarigan, gue senang nih dengan Ko Sansan. Yang lain bodoh amat. Nggak bisa begitu. Kita harus melihat semuanya saudara dalam satu iman. Amin. Kita saudara. Mau dekil ande kumal itu saudara kita. Tahu ya dekil ande kumal ya bahasa zaman dahulu ya. Udah kotor. Hidup lagi, gelap lagi. Ya. Tapi Tuhan mau bilang apa? Itu saudara kita. Dan Tuhan juga mengajarkan kita untuk menghadapi Paskah ini. Jumat Agung ini. Kita harus menyamperin yang orang yang kita keselin. Ya, dulu saya punya kesaksian, saya nih kepahitan sama hamba Tuhan. Ketua sinode lagi. Waktu itu saya belum di GBI. Jabatan saya waktu itu di Jakarta adalah asisten Puket 2. Tahu ya Puket 2 ya? Bagian administrasi. Yang men-screening orang masuk. Dan saya dijatuhkan. Dalam hati saya, lu pendeta. Ini. Tapi kenapa you menyakiti saya? Padahal saya calon-calon menggantikan dia. Tapi nggak tahu kenapa. Ya bukan karena hebat Ganda Situmorang. Karena ada perkenanan Tuhan, amin. Saya keluar. Dan saya bilang, kalau lu ngomong, gue nggak percaya. Masih kepahitan. Tapi nggak lama Bapak Ibu, hitungan 1 bulan dia juga dipecat. Karena apa? Karena dia punya masalah keuangan dan jabatan. Saya ingat, oh ya Tuhan baik, bukan gara-gara saya dikeluarin. Tapi saya nggak, jadi rasanya kosong. Saya samperin tuh Bapak, saya samperin. Pak, punten Pak, saya minta maaf ya Pak ya. Saya peluk itu Bapak, saya nangis, doain saya, padahal saya nggak punya salah. Harus berdamai ya Bapak Ibu, setuju nggak? Jangan hebat, I am something, gue nih hebat, gue nih ahli. Nggak bisa, di dalam Tuhan itu nggak ada seperti itu. Kita sama di dalam Tuhan. Masa lalu kita harus kita tinggalkan yang tidak baik. Kita harus menuju ke depan. Masa penuh dengan harapan. Itu Yeremia 29 ayat 11. Yuk next selanjutnya. Harapan kematian Kristus. Yang pertama, Dia selamatkan kita dari dosa. Yohanes 19 ayat 18 akan saya bacakan dengan cepat. Dan di situ ia disalibkan. Mereka bersama-sama dengan dia. Disalibkan juga 2 orang lain. Sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengahnya. Ingat waktu Tuhan disalibkan, ada 2 penjahat ya. Tidak disebutkan dalam konteks Alkitab yang sebelah kanan bertobat atau di sebelah kiri bertobat. Tapi dikatakan di sebelah Tuhan Yesus berkata, ada 1 orang. Engkau mengingat aku ya, dia bertobat. Ini percepatan juga. Ingat aku. Tetapi ada penjahat yang satunya lagi tidak mau tahu. Ini hati-hati loh. Zaman sekarang orang menjadi cuek. Zaman sekarang orang menganggap, wah urusan gua, lu jangan ikut-ikutan. Like people lah, itu bahasa Inggrisnya Singapura, ancur-ancuran ya. Tapi ingat, orang yang datang kepada Tuhan, walaupun dia dirasakan tidak berkenan, Tuhan ingat aku mau bertobat. Diselamatkan gak? Diselamatkan. Oke? Diselamatkan dari dosa. Yuk sama-sama yuk. Jangan tunggu saya jadi sempurna. Jangan tunggu saya ini berkenan. Jangan tunggu saya juga harus pandai bicara. Enggak, saya orangnya tidak pandai bicara. Dulu saya berdiri di Manado. Tahu kota Manado ya? Itu gereja besar-besar. Waktu Natal saya disuruh berdoa syafaat, itu ribuan, gerejanya besar. Ada Pak Meki ya, gereja besar-besar ya Pak Meki ya. Waktu saya berdoa syafaat, itu totopore. Tahu totopore gemetar. Saya nggak tahu caranya berdoa gimana. Tapi karena orang sudah banyak, saya bilang Tuhan pimpin saya. Pimpin saya. Doa apa yang saya sampaikan?
Puji nama Tuhan. Tuhan gerakkan. Jadi saya berbicara di tempat ini bukan karena saya kuliah dulu S1, S2, S3, enggak. Ya memang harus wajib sekolah supaya enggak keliru. Dan Tuhan kasih itu. Ingat, pimpinan Roh Kudus itu penting. Amin. Jangan tunggu ya. Bertobat itu jangan tunggu sempurna dulu. Di saat kita tidak sempurna, yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Lalu kemudian Dia menggantikan, kematian Kristus itu menggantikan kita. Seharusnya kita yang mati, yang gak punya harapan. Apa benar Tuhan Yesus punya kesalahan? Gak punya kesalahan, tapi Dia bilang Dia mau menanggung dosa. Bahkan Dia diolok-olok. Tapi Dia katakan begini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Roma pasal 6 ayat 6. Salah satu contoh, saya kasih krusial. Maaf ya, merokok. Adakah di dalam Alkitab dilarang merokok? Ada yang bisa membuktikan dari Kejadian sampai Wahyu? Gak ada kan? Yang ada larangan merokok itu di pom bensin dan pul AC, bener gak? Kalau di pom bensin bisa meledak, di pul AC mabuk tuh orang. Coba naik bus penuh dengan mabuk. Tapi ingat, esensi nilainya, tubuh kita ini adalah bait Allah. Jangan dirusak, setuju gak? Apa gak bisa? Dulu saya mantan perokok, jujur aja. Asem gak bisa hilang, bohong. Tapi kalau kita minta sama Tuhan, pasti hilang. Artinya begini, tangkap ilustrasi saya. Jangan diperhamba dengan dosa. Yuk kita maju. Ilmu fisikanya gimana? Kalau kita berdiam diri, percepatan itu tidak kita alami. Rumusnya adalah negatif. Tapi ketika kita melangkah, itu namanya percepatan. Itu namanya mujizat demi mujizat. Amin. Yesus sudah menggantikan. Yang ketiga, lebih cepat lagi. Dia yang membayar hutang dosa kita. Saya teringat, waktu saya kuliah di Jogja, saya punya catatan si boy. Ngerti catatan si boy? 5 warung. Karena setiap bulan kan, kadang macet kirimannya. Namanya juga hidup kos, dapat beasiswa, kadang lancar, kadang macet. Suatu ketika 2 bulan macet. Udah gitu tinggal di rumah kos, saya anak Papua lagi. Orang Irian Jaya. Makanya kuat kan, maunya yang enak-enak. Saya bilang sama Hur, saya bilang, marganya Hur, gak usah saya sebutkan namanya. Kamu tinggal di rumah, di kosan saya boleh. Apa yang saya makan, itu yang kamu makan. Ya. Nah singkat cerita, saya harus catatan si boy. Warung 1, warung 2, warung 3, warung 5. Itu sepanjang semester. Tapi setiap warung-warung itu, bapak ibunya itu percaya sama saya. Karena apa? Saya membayar, setuju? Kalau kiriman sudah datang, ya dengan jumlah zaman kita ya tahun 80-an ya, itu habis, tinggal sisanya ya sedikit. Pokoknya saya bayar, warung 1, warung 2 dan sebagainya. Artinya, Yesus membayar dosa kita lunas, amin? Oke? Setuju ya? Nah sampai saya kalau ke Jogja tuh ketemu dengan ibu-ibu, ada nama Ibu Parman namanya. Itu ketemu seneng banget. Kenapa? Catatan si boy saya selalu lunas. Setuju? Coba nggak lunas, menggerutu kan? Tapi ingat, kalau kita membantu orang nggak boleh kita tagih-tagih. Kalau memang kita harus kasih ya kasih, betul ya? Nggak usah tagih-tagih, nggak ingat karena berkat kita lebih luar biasa. Nah, Yesus sudah membayar dengan lunas dengan menghapus surat hutang. Oleh karena ketentuan hukum mendakwa mengancam kita dan ditiadakan dengan melakukan kepada kayu salib. Pertanyaan buat kita, saya singkat aja. Langsung doanya yang tangan. Saya belajar membuat PPT, di belakang kan orang IT semua. Ini Canva. Tapi argumen teman-teman baik juga, itu Canva jadul katanya. Dan terima kasih ya. Ya namanya juga zaman dulu ya, zaman sekarang beda. Nah, sebagai akhirnya, adakah pemimpin, raja atau nabi
manapun yang melakukan seperti Kristus perbuat, Yesus Kristus. Ada nggak? Kalau kita diberkati Tuhan kan biasanya kita bantu keluarga inti satu darah. Biarpun ada pengemis dan lain sebagainya kita cuek, benar gak? Meskipun ada saudara kita kekurangan kita cuek. Yesus tidak seperti itu. Dikatakan tidak ada. Sayang banyak orang tidak menghargai, malah menganggap remeh pengorbanan Kristus ini. Termasuk orang Kristen sendiri yang hanya menjadikan salib sebagai simbol belaka. Orang Kristen banyak yang pakai salib ya. Gede-gede. Tapi pertanyaannya, apakah dia menghargai pengorbanan Tuhan Yesus? Lalu, jangan pernah sia-siakan pengorbanan Kristus ini. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 24. Pengorbanan Kristus adalah sekali untuk selamanya. Oke Bapak Ibu, gak usah tegang-tegang. Ini hanya satu kali kesempatan. Kalau kita sia-siakan, kita akan menerima sesuatu yang tidak pernah mengalami mujizat. Yuk kita siap-siap pemuji. Mari kita bangkit berdiri. Persiapan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah kita menghormati pengorbanan Tuhan. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, kita berdoa sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, aku ingin melakukan kehendak Bapa di zaman ini. Ampuni segala dosa perbuatan kami. Tuhan tolong kami mau melakukan perjamuan kudus. Apapun yang kami pernah alami, kami mau sungguh-sungguh hidup kudus. Ketika kami menyakiti orang lain, ketika kami menyakiti keluarga kami minta ampun Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Kami siap melakukan dalam nama Yesus. Mari kita angkat. Yang bisa melakukan perjamuan kudus adalah mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus dan batas umurnya 12 tahun ke atas.
Sebab apa yang telah kukatakan, mari kita angkat, kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, angkat tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu mari kita mengangkat cawan di atas kepala sambil mengucapkan syukur dan merenungkan kebaikan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeratakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang pengucapan syukur atas ini kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan yang Kau kehendaki. Kami percaya yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang mengalami pencobaan sudah Tuhan tahirkan, dan kami mengalami mujizat demi mujizat. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Sebelum ini kita akan mengurapi anak-anak. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu.
Berikan tepuk tangan yang meriah lebih lagi buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Dia punya rencana terindah atas saudara dan saya. Amin. Baik, selanjutnya kita akan membawa korban persembahan kita. Saya persilakan. Kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu sebelum memberi kita angkat persembahan kita. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk perlindunganmu sepanjang minggu ini. Juga berkat-Mu Tuhan, juga penyertaan-Mu ya Bapa. Bapa, sekarang kami juga Tuhan ingin memberi Tuhan sebagai bentuk kasih kami kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Kau berkati persembahan kami juga. Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, Kau gantikan berkali-kali lipat ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam sukacita kami akan memberi. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Silakan. Salam Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Bapak Ibu, apakah ada yang baru pertama kali hadir ibadah pada pagi ini? Boleh mengangkat tangan? Ya, puji Tuhan. Ada satu, ada dua. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebelah kiri kanan boleh memberikan salam dan katakan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami mengundang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, jika tidak ada tempat ibadah secara tetap, kami mengundang untuk besok minggu untuk bergabung bersama-sama kami di tempat ini. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Pendeta Ganda Karya Situmorang yang telah melayani kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Beberapa pengumuman penting minggu ini. Yang pertama adalah mesbah pagi bersama setiap hari pukul 6 sampai dengan 6.30 melalui Zoom, dan link Zoom dapat dilihat di WA Group Family di Sheffield South. Yang kedua, ibadah Jumat Agung GPI Olympic City pada hari Jumat 7 April 2023 bergabung dengan GBI Danau Bogoraya pukul 7.30 onset di Main Hall Geraha Amal Kasih, dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo
disertai dengan perjamuan kudus. Yang ketiga, ibadah KKR, Paskah atau ibadah kebangkitan kebangunan rohani GP Olympic City hari Minggu tanggal 9 April 2023 diadakan pukul 9 di GPI Olympic City, dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Paulus Daniel Santo dengan tema Dia Bangkit Memulihkanku, disertai dengan ibadah anak. Ibadah youth bergabung dengan ibadah umum. Ibadah umas onsite pada hari Jumat 14 April 2023 jam 10 sampai dengan jam 11.15 di GPI Jalan Pajajaran, Bogor, Gedung Setiajaya, lantai 5, dilayani oleh Bapak Pendeta Rentona Singaribun dengan tema Hati yang Menyembah. Jadi selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Sutarno untuk pengumumannya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan kanan kirinya, semangat, semangat, semangat. Haleluya. Sehingga kita terus bangkit dan menjadi pemenang. Amin. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Katakan pada Tuhan. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ayo berjuang bersama-sama. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Katakan ku berjuang. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Ku berjuang. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan bersama dengan saya, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Benar Tuhan, kami sudah melihat dan kami sudah merasakan kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Pengorbanan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kami. Sehingga kami ada hari ini, itu semua karena pengorbanan Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk hari ini. Biarlah kasih-Mu yang semakin besar atas hidup kami. Semakin berlimpah atas hidup kami. Sehingga kami terus dipenuhi oleh kasih sayang-Mu Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kami diliputi oleh kasih-Nya Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin kuat bersama dengan Tuhan. Kami semakin melangkah maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah berkat buat kami untuk hari ini Bapak. Ganda Sitomorang, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati istri, anaknya. Kau pakai hamba-Mu dengan dahsyat, pengurapan yang baru, hikmat yang baru turun atas hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan jadi alat di tangan-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan semakin hari semakin naik. Semakin naik dan semakin naik. Tuhan Engkau terus mengangkat hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi Tuhan. Jagai hamba-Mu, lindungi hamba-Mu bersama dengan keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mau berkati setiap pelayan-pelayan jemaat yang melayani hari ini Tuhan. Baik WL, singer, para pemusik, media, sound, guru-guru sekolah minggu, remaja, Tuhan Engkau memberkati jerih payah mereka Tuhan, tidak sia-sia
berkat-Mu berlimpah 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih. Dan jemaat-Mu juga Tuhan, GBI Olti, jemaat yang ada Tuhan, semuanya diberkati Tuhan, semuanya ditolong oleh Tuhan, semuanya dijaga oleh Tuhan, semuanya dilindungi oleh Tuhan, dan semuanya dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat dan tambah dahsyat hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa khusus buat hamba-Mu Tuhan, Pak Au dan Ibu Weli Tuhan, pemilik tempat ini. Tuhan, kami berdoa, belas kasihan-Mu turun atas keluarga besar hamba-Mu ini Tuhan, bersama dengan anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Tuhan, berkat, perkenanan, kasih setia, kebaikan-kebaikan Tuhan terus berlimpah buat hamba-Mu, keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam keluarga, di dalam usaha, dalam bisnis, pekerjaan apapun Tuhan, selalu berlimpah kebaikan-kebaikan-Mu. Semua yang baik dari surga berlimpah atas keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus mengangkat keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Dalam segala apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati tanah ini, apa saja yang dibangun di tanah ini, semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Semua usaha yang dikerjakan, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus semuanya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh keluarga hamba-Mu Pak Au ke dalam tangan-Mu. Semuanya ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa Tuhan buat bangsa yang kami kasihi Tuhan. Tuhan, kami mengasihi bangsa ini Tuhan. Curahkan roh pertobatan atas bangsa ini Tuhan. Jamah setiap penduduk yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami mengasihi semua penduduk yang ada di bangsa ini. Bahkan kota Bogor, Kabupaten Bogor. Biarlah mereka dapat berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Mulut mereka mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melawat bangsa kami. Engkau memberkati bangsa kami. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden sampai tingkat yang terendah. Engkau memberkati, Engkau yang memakai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami tak lupa berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Ketua Sinode kami Bapak Pendeta Rubin Adi. Gembala pembina kami Bapak Pendeta Nikono Turharjo. Gembala rayon kami Bapak Pendeta Sutadi Rusli. Gembala kami di tempat ini Pak Adi. Bahkan saat ini kami berdoa khusus buat gembala kami Pak Adi Tuhan yang sedang dalam pemulihan Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjamah. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami katakan, jadilah sembuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat daripada. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah, cinta kasih daripada Yesus Kristus. Pertolongan Roh Kudus menyertai kita, menghibur, memberikan kekuatan sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus sama-sama kita percaya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem.